Setelah sekitar 1 tahun yang lalu, Nidya sempat membahas tentang 7 HP yang gagal di pasaran. Kali ini kita akan membahas hal yang sama, namun dengan cakupan yang sedikit lebih luas. Karena selain handphone, ternyata masih ada juga loh beberapa gadget yang bernasib sama. Dimana meskipun produk tersebut menarik, tapi entah kenapa gagal di pasaran. Bahkan ada yang tidak dirilis sama sekali. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Kalau kamu Apple fanboy, pasti akrab dengan gadget yang satu ini, yaitu iPod Hi-Fi. Gadget hasil kerjasama dengan Bose yang diluncurkan pada tahun 2006 ini merupakan dock for iPod yang dilengkapi dengan sound. Sayangnya, iPod Hi-Fi dinilai terlalu besar untuk digunakan bersamaan dengan iPod yang ukurannya mungil. Selain itu, desain perangkat dilaporkan tak cukup kuat sehingga memungkinkan iPod jadi mudah terlempar dari letaknya. Ditambah lagi, iPod Hi-Fi juga minim kabel ekstra untuk memutar video. Bahkan, harga yang ditawarkan pun tergolong cukup mahal saat itu, yakni sekitar 4,8 jutaan. Banyak dari Apple fanboy di negara barat sana yang merasa siapapun yang bersedia menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli sebuah speaker, mereka pasti sudah memiliki speaker dengan kualitas yang lebih baik. Atau mungkin justru memilih untuk tidak mendengarkan lagu langsung dari iPod mereka di rumah. Bukan hanya soal harganya yang mahal, iPod Hi-Fi juga menerima kritik karena kurangnya fitur radio AM/FM dan fungsi remote control yang sangat terbatas. Hal tersebutlah yang menyebabkan produksi dari iPod Hi-Fi ini dihentikan pada tanggal 5 September 2007. Project Ara awalnya diperkenalkan di bulan Oktober 2013 oleh Motorola, yang pada saat itu masih belum dijual oleh Google ke Lenovo. Konsep handphone ini terinspirasi oleh Lego, di mana smartphone terdiri dari beberapa modul yang bisa dilepas pasang dengan mudah tanpa perlu melibatkan sekrup dan obeng. Dari sudut pandang lain, Project Ara bisa dilihat sebagai realisasi PC rakitan di industri smartphone. Spontan, banyak sekali konsumen tertarik, mengingat mereka tidak perlu membeli smartphone baru demi mengupgrade atau memperbaiki satu bagiannya, misalnya kamera, speaker, atau chipset. Meskipun sudah sempat diperkenalkan sebagai konsep, nyatanya produk Google ini dilaporkan gagal dan ditarik dari pasaran. Alasannya, Google mengungkapkan jika sistem ponsel Project Ara ini cukup rumit dan harganya diperkirakan bakal mahal banget. Selain itu, berdasarkan laporan Reuters menyebutkan, langkah ini dilakukan Google untuk merampingkan bisnis mereka di bidang hardware. Jadi ketimbang malu seperti Samsung dengan Galaxy Note 7-nya kemarin, maka Google pun memutuskan untuk tak meneruskan produksi ponsel ini. Google juga pernah bikin gadget mirip iPod Hi-Fi bernama Nexus Q pada tahun 2012. Sayangnya, karena dianggap terlalu mahal dan fungsinya terbatas, jadi gadget ini dihentikan produksinya pada Januari tahun 2013. Nexus Q adalah pemutar media digital yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada konferensi pengembang Google I/O pada 27 Juni 2012, perangkat itu diharapkan akan dirilis ke publik di Amerika Serikat segera setelah itu dengan harga $300. Nexus Q menerima tinjauan beragam dari para kritikus setelah peluncurannya. Meskipun desain sferisnya yang unik dipuji, Nexus Q dikritik karena kurangnya fungsionalitas dibandingkan dengan perangkat serupa seperti Apple TV, termasuk kurangnya dukungan untuk layanan konten pihak ketiga. Tidak ada dukungan untuk streaming konten langsung dari perangkat lain menggunakan yang DLNA standar, serta masalah perangkat lunak lain yang mempengaruhi kegunaan dari perangkat. FYI, perangkat media player ini menyediakan hiburan streaming dengan mengambil data dari layanan hiburan Google seperti Google Music, Google Play Movies, YouTube, dan TV. Sebagai sebuah merek yang telah dikenal cukup lama sebagai pionir di jagat elektronik dunia, Sony tak ingin ketinggalan meramaikan pasar dunia gadget yang kini cukup menjanjikan. Untuk itu, Sony berupaya tampil beda dengan memproduksi gadget yang diberi nama Sony Tablet P. Demi memenuhi ekspektasi tersebut, tablet ini dirancang dengan 2 layar TFT kapasitif, touchscreen yang keduanya sama-sama mampu menangkap kedalaman 16 juta warna. Sony Tablet P 3G bukan hanya bekerja dengan konektivitas 3G, namun juga 2G dan 4G sekaligus. Beberapa fitur yang terdapat dalam Sony Tablet P 3G diantaranya dual kamera dengan kapasitas masing-masing sebesar 5 megapiksel pada kamera belakang dan VGA pada kamera depan. Kedua kamera sama-sama dapat digunakan untuk mengabadikan momen berharga kamu dalam bentuk foto dan video. Khusus untuk kamera depan dapat membantu kamu hendak melakukan aktivitas video calling. Meski pada awalnya mereka berniat bikin gebrakan, sayangnya karena keterbatasan spesifikasi yang dibawa smartphone ini membuatnya gagal diterima di pasaran. Hal ini diduga disebabkan oleh harganya yang dinilai terlalu mahal saat itu, yakni sekitar $400 sampai $550, atau jika dirupiahkan sekitar 3,8 juta sampai 5,3 juta.
Sebelum kita masuk ke gadget terakhir yang sering dipakai sama Om Tony Stark, nih dia mau kasih tahu nih ke kalian kalau di video selanjutnya kita bakal ngebahas deretan HP 1 jutaan dengan teknologi fast charging. Kira-kira dengan budget 1 juta kita bisa dapat durasi ngecas secepat apa sih? Makanya pantengin terus channel ini ya. Google Glass pernah jadi inovasi yang menghebohkan dunia, tepatnya pada 2014 silam. Perangkat itu disebut-sebut sebagai kacamata futuristik masa depan. Tapi ketika benar-benar diuji cobakan ke publik, ternyata mengundang banyak protes, terutama soal privasi. Banyak orang merasa risih ketika ada orang memakai Google Glass di tempat-tempat umum, misalnya restoran atau tempat umum lainnya. Meski sempat menjadi buah bibir ketika masih dalam format konsep, nyatanya Google Glass nggak diminati pas resmi rilis. Padahal teknologi yang diusungnya cukup keren loh, yakni kacamata dengan kamera yang memiliki fungsi mirip dengan smartphone. Menurut kabar yang beredar, kegagalan Google Glass ini salah satunya dipicu karena fungsinya masih dianggap aneh dan terlalu canggih, sehingga masih banyak orang kurang tertarik dengan perangkat kebanggaan Google ini. Aduh, padahal 5 gadget tadi udah punya teknologi yang terbilang breakthrough banget loh. Bahkan Sony Tablet Pi bisa dibilang nenek moyang dari smartphone lipat yang sekarang sedang hangat-hangatnya. Kalau kalian ada yang tertarik dengan penerus Sony Tablet Pi tadi, kalian bisa main-main aja ke website pricebook.co.id. Siapa tahu bisa dapat harga yang menarik. Ciao Bella!